Halo guys, apa kabarnya semua? Balik lagi di channel gue, Nautical Miles. Ini sekarang gue lagi di tengah laut. Kapal gue lagi perjalanan kemarin dari Sulawesi Tenggara. Dan ekspor kita atau tujuan kita menuju ke Marunda atau Jakarta. Perjalanan masih 5 hari lagi, karena kita total perjalanan 6 harian dari sana. Dan masih 5 hari lagi untuk menuju ke Jakarta. Jadi hari ini gue bakal buat video tentang alat keselamatan lagi, personal life saving. Gue bakal buat video tentang EEBD atau Emergency Escape Breathing Device. Mudah-mudahan videonya bisa informatif buat teman-teman semua. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, let's do it. Oke teman-teman, jadi ini yang disebut dengan EEBD atau Emergency Escape Breathing Device. Untuk informasi buat teman-teman semua, EEBD ini merupakan alat bantu pernapasan yang digunakan untuk penyelamatan diri saat kita berada dalam situasi seperti kebakaran atau kekurangan oksigen. Untuk penyelamatan diri, bukan untuk firefighting, bukan untuk kita memadamkan kebakaran atau mau menyelamatkan korban di dalam suatu ruangan. Itu bukan ya teman-teman ya. Jadi EEBD itu digunakan untuk menyelamatkan diri di mana terjadi situasi bahaya seperti kita dalam kebakaran atau kekurangan oksigen. EEBD juga yang ada di atas kapal harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam SOLAS. Dia diatur di dalam SOLAS atau Safety of Life at Sea di chapter 2 part D regulation 13. Dan juga EEBD ditulis juga di DFSS Code atau International Code for Fire Safety System chapter 3 personal protection. Jadi yang ada di atas kapal memang harus sesuai standar. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai bahas apa aja bagian-bagian dari EEBD ini sendiri. Kita mulai dari sini dulu. Ini teman-teman lihat, ini merupakan shoulder strap. Ini namanya shoulder strap. Jadi ini digunakan untuk dicantolkan ke bahu kita, dipakai di bahu kita. Jadi kita menggunakan EEBD itu bukan digendong, bukan di bawa gitu aja ya, tapi ini digunakan untuk dipakai di bahu kita. Seperti itu. Sehingga lebih mudah digunakannya. Lalu ini yang teman-teman lihat di sini ada cylinder bag-nya atau yang sering disebut tas EEBD. Oke, ini tas EEBD. Ini tasnya. Dan di cylinder bag-nya ini ada beberapa keterangan di sini. Seperti di sini ada merek dari EEBD di kapal gue. Lalu ada bacaannya, Emergency Escape Breathing Device EEBD for escape only. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ini digunakan untuk for escape only. Jadi bukan kita memadamkan api, kita firefighting atau kita menyelamatkan korban, itu bukan ya. Di sini pun sudah jelas ada gambar how to use-nya. Jadi ini ilustrasi pertama, ilustrasi kedua, ilustrasi ketiga, dan ilustrasi keempat. Ada di sini di cylinder bag-nya ada gambar how to use-nya. Lalu ada tulisan 15 menit yang artinya EEBD ini bisa digunakan dengan maksimal waktu 15 menit. Lalu di sini ada stiker inspection. Biasanya suatu perusahaan khusus yang bekerja sama dengan kapal untuk inspeksi tahunan. Di sini ada nama kapal, ini nama kapal gue. Terus ada keterangan inspeksinya. Ada pressure-nya. Jadi di inspeksi itu dicek pressure-nya juga. Di sini 200 bar. Lalu ada inspection date.
Inspection date di sini kemarin kapal gue September 2021. Jadi nanti next inspectionnya September 2022. Oke. Lalu, oh ya, ini di sini ada bagian yang transparan. Nah, bagian transparan ini fungsinya untuk apa? Untuk kita melihat pressure gauge yang ada di tabung dari AEBD itu sendiri. Di sini ada pressure gauge di situ, dan jarumnya menunjukkan di garis-garis hijau ya. Oke. Ini berarti AEBD-nya masih belum pernah digunakan ya. Kalau sudah pernah digunakan, garisnya itu, jarumnya itu akan turun sampai ke garis-garis yang berwarna merah. Dan juga kalau tekanannya terlalu tinggi, dia akan sampai ke garis-garis kuning. Jadi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga. Kalau saat pengisian ulang AEBD, dia harus di garis-garis yang berwarna hijau. Oke. Sekarang kita buka tasnya, kita lihat isinya dari tas AEBD ini. Oke, ini tasnya kita buka. Kita keluarin satu-satu ya. Oke, jadi ini adalah isi dari dalam tas AEBD. Di sini ada silinder tabung, di sini ada face piece. Jadi gue bakal jelasin satu persatu. Kita mulai dari silinder tabungnya dulu. Oke. Dari atas ini, di sini ada regulator. Teman-teman bisa lihat, ini ada regulator, dan di sini biasanya terdapat safety pin ya, seperti itu di sini. Dan ini kalau ditarik seperti ini, dia akan terbuka dan otomatis regulatornya ini akan menyala dan akan mengeluarkan angin yang ada di dalam tabung menuju ke face piece-nya di sini. Jadi saat teman-teman ingin melakukan inspeksi weekly atau monthly di AEBD ini, harap berhati-hati karena jangan sampai safety pin-nya ini lepas. Oke, lalu dari sini, dari regulator, di sini ada pressure gauge-nya yang tadi. Di sini. Lalu ini adalah tabung dari AEBD. Tabung ini yang ada di kapal gua ini isinya adalah udara. Jadi tabung AEBD itu isinya udara yang dikompresi dengan kapasitas 3 liter dan dia akan bertahan selama 15 menit saat mulai digunakan. Jadi begitu kita menggunakan AEBD, sesegera mungkin kita melarikan diri atau escape dari tempat berbahaya karena maksimal time-nya cuma 15 menit sejak dipakai. Lalu setelah itu, oh ya, di sini juga ada stiker inspection sama seperti yang ada di cylinder bag-nya tadi di depan. Isinya sama semua. Lalu di sini ada selang yang langsung terkonek ke face piece-nya di sini. Oke, jadi ini face piece-nya. Face piece ini terbuat dari bahan ya kayak karet gitu ya. Di dalam sini ada seperti ada karet. Jadi cara menggunakannya dipakai di kepala kita dari sini, dari lubang ini. Masuk ke dalam, dan di sini ada karetnya kalau teman-teman bisa lihat. Jadi dia akan rapat di leher kita. Oke, bisa masuk. Lalu seperti ini, dia akan seperti ini. Lalu setelah dipakai kita bisa bernapas normal dan langsung segera mungkin untuk meninggalkan tempat yang berbahaya tersebut. Di sini juga ada bagian yang transparan seperti ini.
ada yang clear view seperti ini. Ini untuk agar kita bisa melihat jalan ya, udah jelas. Dan juga ini dibuat dari bahan yang tahan api, bukan anti api ya, tapi tahan api. Jadi cukup membantu pada saat kita proses untuk melarikan diri dari ruangan yang kebakaran. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan inspeksi mingguan atau bulanan, weekly atau monthly terhadap EBD ini, harap diperhatikan jangan sampai safety pinnya lepas. Diperhatikan juga pressure gauge-nya apakah masih ada isinya atau sudah habis. Lalu koneksi-koneksinya di sini dipastikan kencang dan tidak longgar. Pastikan juga selangnya masih bagus, tidak ada kebocoran sama sekali. Dan yang paling penting juga memastikan face piece-nya ini masih layak untuk digunakan dan bersih. Jangan sampai ada berdebu ataupun rusak daripada face piece-nya ini. Oke teman-teman, sekian video dari gua tentang EBD atau Emergency Escape Breathing Device. EBD ada beberapa model dan kebetulan di kapal gua yang modelnya seperti ini. Mungkin ada juga di kapal teman-teman yang lain yang punya modelnya yang lain ya. Kurang lebih penggunaannya sama. Cuman mungkin biasanya bedanya itu cuman dari bentuk silinder bagnya, biasanya tasnya beda, sama bentuk dari atau posisi dari safety pinnya ini. Itu yang biasanya beda. Tapi kalau tabung terus face piece-nya juga cara pakainya semuanya sama aja, seperti itu yang gue jelasin tadi. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian video dari gue buat hari ini. Thank you for watching. See you.